Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu baik dan sehat ya. Nah anak-anak, hari ini kita masih belajar tema 3 kegiatanku, subtema 2 kegiatan siang hari. Sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar hari ini, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita kerjakan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, mari kita simak tujuan pembelajaran berikut ini. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yang pertama adalah siswa dapat menyebutkan kosakata yang berkaitan dengan kegiatan di siang hari dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi ungkapan perintah menggunakan bahasa yang santun, baik lisan ataupun tertulis dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan siang hari sesuai aturan di rumah dengan benar. Mari anak-anak kita amati cerita di bawah ini. Nah, di sini ada sebuah cerita tentang Dayu dan ibunya. Mari kita baca bersama. Dayu pulang sekolah. Setiba di rumah, Dayu mengetuk pintu. Ibu menyambut Dayu dengan gembira. Dayu tampak lelah. Dayu membuka sepatu dan merapikannya. Dayu meletakkan tas dan berganti baju. Dayu cuci tangan lalu makan. Setelah makan, Dayu istirahat sejenak. Ibu menyuruh Dayu tidur siang. Dayu patuh kepada ibunya. Nah, anak-anak, kira-kira apa yang dilakukan Dayu setelah pulang sekolah? Nah, mari kita jawab bersama-sama. Yang dilakukan Dayu ketika pulang sekolah yang pertama adalah mengetuk pintu. Yang kedua, membuka sepatu dan merapikannya. Yang ketiga, meletakkan tas. Yang keempat, berganti baju. Yang kelima, cuci tangan. Yang keenam, makan siang. Yang ketujuh, tidur siang. Nah, anak-anak, kata-kata tersebut merupakan kosakata yang berkaitan dengan kegiatan di siang hari. Anak-anak bisa mempelajari lagi ya dan dipahami lagi kosakata apa saja yang berkaitan dengan kegiatan di siang hari. Nah, anak-anak, tadi setelah kita belajar tentang kosakata yang berkaitan dengan kegiatan siang hari, sekarang mari kita belajar mengubah kata menjadi kalimat. Nah, anak-anak, kalimat sendiri adalah kumpulan dari sebuah kata-kata. Mari kita belajar bersama. Nah, yang pertama ada kata pulang. Anak-anak bisa membuat kalimat dengan kata pulang dengan contoh seperti ini. Setelah pulang sekolah, Siti makan siang. Contoh kata yang kedua adalah makan. Kata makan bisa dibuat kalimat menjadi Rani makan siang dengan ayam goreng. Contoh yang ketiga adalah membaca. Bisa dibuat kalimat menjadi Dayu membaca buku di perpustakaan. Dan yang keempat, istirahat bisa dibuat kalimat menjadi Beni istirahat setelah pulang sekolah. Anak-anak bisa membuat sendiri contoh kalimat menggunakan kosakata yang berkaitan dengan kegiatan siang hari ya. Anak-anak, bacalah percakapan berikut ini. Di situ ada sebuah percakapan antara ibu dengan Edo. Mari kita baca bersama. Ibu, selamat datang kembali Edo. Apakah kamu lelah, Nak? Edo, ya Ibu, Edo sedikit lelah. Ibu, kalau begitu setelah makan nanti kamu tidur siang ya, Nak? Edo, baik Bu. Ibu, jangan lupa bersihkan badanmu ya. Edo, iya Bu. Nah, anak-anak, kira-kira berisi tentang apakah percakapan di samping? Percakapan tersebut berisi ungkapan perintah dari ibu kepada Edo.
Ungkapan perintah adalah kalimat yang berisi perintah kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Nah, anak-anak, tanda seru itu bentuknya seperti huruf I terbalik ya. Contoh kalimat perintah. Cucilah bajumu, Siti. Nah, diakhiri dengan tanda seru. Yang kedua, jangan lupa kunci pintu itu, Edo. Yang ketiga, taruhlah sepatu di rak sepatu, Lani. Nah, anak-anak, jangan lupa ketika kita membuat kalimat perintah selalu diakhiri dengan tanda seru ya. Anak-anak, setelah tadi kita belajar tentang kosakata yang berkaitan dengan kegiatan di siang hari dan kalimat perintah. Sekarang kita belajar tentang kebiasaan baik yang dilakukan di rumah. Mari anak-anak bersama-sama kita amati gambar di bawah ini. Yang pertama ada gambar anak berpamitan kepada ibunya. Jadi anak-anak, ketika anak-anak mau pergi ataupun bermain, anak-anak harus berpamitan kepada orang tua ya. Yang kedua, ada gambar anak setelah pulang sekolah menaruh dan merapikan sepatu di rak sepatu. Yang ketiga, setelah pulang sekolah, anak-anak bisa istirahat untuk menghilangkan lelah dengan tidur siang. Yang keempat adalah belajar kembali mengulang materi yang diberikan. Yang kelima, anak-anak bisa membantu orang tua untuk memasak makanan untuk keluarga. Yang keenam, anak-anak bisa mencuci piring dan gelas setelah makan ataupun minum. Yang ketujuh yaitu ada gambar anak sedang merapikan tempat tidurnya. Yang kedelapan, ada anak sedang menyapu lantai rumahnya. Coba anak-anak, dari 8 gambar ini, manakah kebiasaan baik yang sudah anak-anak lakukan? Nah, kebiasaan baik ini selalu dilakukan ya anak-anak. Jika tadi kita sudah belajar tentang kebiasaan baik yang dilakukan di rumah, sekarang kita belajar tentang kebiasaan buruk yang tidak boleh dilakukan di rumah ataupun di tempat lain. Yang pertama, ketika kita pulang sekolah, kita tidak boleh menaruh sepatu di sembarang tempat ataupun di depan pintu, karena itu akan membuat tempat atau lantai menjadi tidak rapi. Contoh yang kedua, ketika kita melihat televisi, tidak boleh sambil tiduran. Yang pertama, karena nanti akan merusak mata. Dan setelah kita makan makanan ringan, harusnya sampahnya dibuang di tempat sampah ya anak-anak, supaya lantainya menjadi bersih dan tidak kotor seperti yang ada di gambar. Yang ketiga, ketika kita membuang sampah, sebaiknya dibuang di mana anak-anak? Iya, ketika kita membuang sampah, sebaiknya dibuang di tempat sampah. Tidak boleh dibuang di selokan seperti gambar tersebut. Karena apa? Karena nanti bisa menyebabkan kebanjiran. Ketika hujan deras, nanti bisa banjir dan mengakibatkan selokan menjadi kotor. Demikian tadi anak-anak materi yang bisa Bu Guru sampaikan. Hari ini kita belajar tentang kosakata yang berkaitan dengan kegiatan siang hari. Kemudian ada kalimat perintah dan ada juga kebiasaan baik dan buruk yang tidak boleh dan boleh dilakukan di rumah. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan dapat bermanfaat ya anak-anak. Dan anak-anak selalu menjaga kesehatan dan menerapkan pola hidup bersih sehat. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.